Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nanda Adi Kurniawan. Di sini saya akan menemani teman-teman semua untuk belajar kebumian. Semoga dengan adanya video ini bisa membantu teman-teman untuk memahami materi OSN kebumian. Bahkan bisa membantu teman-teman semua untuk mendapatkan medali nantinya. Siapapun kamu pasti bisa mendapatkan kesempatan itu. Yang penting kamu mau belajar dan tetap konsisten. Nah, sekarang kita coba mulai untuk soal pembentukan magma dan batuan beku. Kita mulai dari nomor 1. Nah, sekarang kita coba mulai jawab yang termasuk proses pembentukan magma kecuali. Nah, kita tahu bahwa pembentukan magma itu dia karena ada 3 faktor. Seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini. Nah, sebelumnya di video sebelumnya di materi pembentukan magma kita tahu bahwa sebenarnya dengan penurunan gradien geotermal itu magma tidak akan pernah terbentuk karena dia tidak pernah beririsan dengan titik lelehnya. Oleh sebab itu harus dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu yang pertama adalah peningkatan suhu, increasing temperature, ditingkatkan temperaturnya, contohnya yang terjadi pada hotspot. Nah, jadi ini untuk peningkatan suhu, untuk yang B ini benar. Kemudian juga selain itu, selain peningkatan suhu adalah penurunan tekanan seperti yang terjadi pada MOR. Nah, sedangkan di sini untuk di soal ini adalah peningkatan tekanan, berarti tidak sesuai. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa jawabannya yang A, peningkatan tekanan, karena harusnya adalah penurunan tekanan, karena yang ditanya adalah kecuali. Nah, kemudian yang terakhir adalah wet melting proof, yaitu menurunkan titik lelehnya, yaitu dengan cara penambahan zat volatil. Untuk zat volatilnya sendiri bisa berupa fluida seperti H2O dan CO2. Jadi untuk jawaban C, D, E ini juga benar. Jadi jawaban yang salah kecuali itu adalah yang A, peningkatan tekanan, harusnya adalah penurunan tekanan. Sekarang kita coba lanjut ke nomor 2. Lokasi terbentuknya magma dalam konteks tektonik lempeng dengan volume yang terbesar terletak di Nah, untuk menjawabnya kita coba lihat gambar berikut ini. Nah, di sini dijelaskan bahwa untuk lokasi terbentuknya magma dalam volume yang paling besar itu berada di mid-oceanic ridge atau punggungan tengah samudra. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Nah, mungkin kenapa dia lebih banyak atau yang paling banyak, karena kita lihat untuk mid-oceanic ridge sendiri, pematang tengah samudra di sini dia banyak sekali di samudra-samudra, dan untuk mid-oceanic ridge tersebut sepanjang lempeng tersebut merekah untuk membentuk lempeng baru, disitulah terbentuknya magma untuk membentuk lempeng yang baru. Nah, sedangkan jika dibandingkan dengan subduction zone yang menghasilkan gunung api, di sini dia magma yang dihasilkan lebih sedikit, karena dari lempeng yang menunjam masuk tidak seluruhnya akan menjadi magma, hanya sebagian saja yang akan naik ke permukaan dan menghasilkan erupsi gunung api. Nah, sedangkan untuk yang paling sedikit lagi itu ada hotspot. Untuk hotspot sendiri di sini dibagi menjadi oceanic, hotspot samudra, dan juga hotspot benua. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Pada proses partial melting di daerah subduksi, batuan yang telah mencapai panas yang cukup akan mengalami pelelehan. Pelelehan tidak terjadi serempak, namun hanya sebagian karena batuan tersebut mengandung beberapa mineral dengan titik leleh yang berbeda-beda. Mineral yang meleleh paling akhir adalah mineral yang memiliki titik leleh tinggi, yaitu lebih dari 1000 derajat Celcius, dengan kandungan ferromagnesian silikat tinggi. Mineral yang termasuk di dalam golongan tersebut adalah, nah, kalau kita berkaitan dengan partial melting atau dengan pelelehan batuan beku pembentukan magma, itu erat kaitannya dengan reaksi Bowen. Dan di sini yang ditanya di soal adalah mineral yang memiliki titik leleh tinggi lebih dari 1000
derajat Celcius. Jadi berarti kita di sini harus tahu mineral-mineral apa saja yang ada di reaksi Bowen. Nah, mungkin di sini kita bisa mengeksklud terlebih dahulu bahwa halid, gypsum ini merupakan mineral sedimen. Jadi untuk C dan D bisa kita eksklud terlebih dahulu. Dan kemudian untuk yang E, pirit, ini merupakan mineral logam dan bukan merupakan mineral yang ada di reaksi Bowen atau yang akan membentuk batuan beku. Jadi sebenarnya sisa jawabannya hanyalah sisa 2, yaitu kalau nggak kuarsa ya olivin. Nah, sekarang kita lihat reaksi Bowen. Nah, sebenarnya yang diminta adalah yang suhu lebih dari 1000 derajat Celcius. Nah, untuk mineral-mineral reaksi Bowen yang titik pelelehannya lebih dari 1000 derajat Celcius itu adalah mineral-mineral yang ultra basa. Nah, contohnya itu adalah olivin dan juga Ca plagioclase. Sedangkan untuk di pilihan jawabannya yang ada adalah olivin. Jadi untuk jawaban yang benar adalah yang B. Nah, untuk kuarsa itu adalah yang pelelehannya yang paling rendah. Jadi untuk kuarsa itu yang pertama kali meleleh, namun ketika membeku biasanya yang paling terakhir membeku. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B, olivin. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Berdasarkan Bowen reaction series, ketika granit mengalami pelelehan pada suhu yang tinggi, mineral yang paling pertama meleleh adalah. Nah, berarti di sini kita juga harus hafal dari reaksi Bowen seperti pada gambar di bawah ini. Nah, jadi untuk reaksi Bowen sendiri, untuk yang pertama kali meleleh berarti yang titik pelelehannya yang paling rendah. Nah, dimulai dari mineral-mineral yang felsic, kemudian disusul mineral-mineral yang intermediate, kemudian disusul oleh mineral-mineral yang mafic, dan terakhir yang paling meleleh di suhu tinggi, butuh suhu tinggi adalah mineral-mineral ultramafic. Jadi untuk yang paling pertama meleleh adalah mineral felsic. Nah, contoh mineral felsic yang paling di sini kan ada feldspar, muscovite, dan kuarsa. Nah, yang paling mungkin itu adalah yang B. Jadi nomor 4 jawabannya yang B, karena kuarsa itu yang paling felsic dan dia yang berada di reaksi Bowen paling bawah, jadi yang pertama kali meleleh. Sekarang kita coba lanjut ke nomor 5. Yuk, sekarang kita coba jawab. Dalam deret Bowen pada suhu tinggi, mineral pertama yang terbentuk dalam deret diskontinu adalah olivin. Sedangkan dalam deret kontinu terbentuk mineral feldspar plagioclase yang kaya akan kandungan Ca. Mineral-mineral tersebut dapat kita jumpai pada batuan yang bersifat. Jadi kalau misalkan pada batuan beku, soal-soal batuan beku, biasanya dia menanyakan tentang reaksi Bowen. Jadi wajib banget hafal untuk reaksi Bowen. Nah, jadi kita tampilkan untuk reaksi Bowennya. Nah, di sini yang ditanya adalah mineral-mineral tersebut dapat kita jumpai pada batuan yang bersifat. Nah, yaitu mineral-mineralnya diberitahu adalah yang olivin dan juga Ca plagioclase. Nah, di sini untuk olivin dan Ca plagioclase itu bersifat ultramafic atau ultra basa. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D, ultra basa. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 6. Silahkan dijawab terlebih dahulu. Batuan yang paling mungkin terbentuk pada tatanan gunung api dengan magma bersifat asam adalah. Nah, berarti untuk soal nomor 6 ini adalah bagaimana penamaan batuan beku. Nah, mungkin sudah dibahas di video materi tentang batuan beku. Nah, sekarang kita coba aplikasinya pada soal. Nah, mungkin di sini kata kuncinya adalah tatanan gunung api. Nah, untuk tatanan gunung api di sini berarti di sini merupakan batuan vulkanik. Nah, kita tahu bahwa
batuan beku penamaannya berdasarkan tekstur dan komposisi. Di sini untuk tatanan gunung api berarti batuan vulkanik atau batuan ekstrusif. Nah, untuk batuan ekstrusif sendiri di sini teksturnya adalah avanitik dengan magma yang bersifat asam, berarti magmanya bersifat felsik. Jadi untuk batuan beku bertekstur avanitik dan berkomposisi asam, nah jadi dia bertekstur avanitik dan juga komposisinya asam. Nah, untuk asam di sini, nah berarti di sini batuannya namanya adalah riolit. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Sekarang kita coba lanjut ke nomor 7. Tekstur batuan beku dengan ukuran kristal fenokris yang tidak dapat diamati dan massa dasar tidak dapat diamati dengan mata biasa disebut. Nah, di sini kalau ada dua ukuran yang berbeda, ada fenokris dan juga ada massa dasar, berarti teksturnya adalah porfiritik. Jadi di sini kita bisa mengerucutkan bahwa jawabannya kalau tidak C, ya berarti D. Nah, di sini yang membedakan porfiroavanitik dan juga vaneroporfiritik adalah massa dasarnya. Apakah massa dasarnya dapat diamati dengan mata telanjang atau tidak? Nah, apabila seperti di soal, massa dasar tidak dapat diamati dengan mata biasa. Nah, berarti di sini memiliki tekstur yang massa dasarnya memiliki tekstur avanitik, sehingga jawabannya adalah porfiroavanitik karena memiliki ukuran yang berbeda-beda in granular dan juga massa dasarnya tidak dapat diamati dengan mata biasa. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Nah, mungkin untuk yang vaneroporfiritik itu untuk massa dasarnya bisa diamati dengan mata biasa atau mata telanjang. Jadi untuk massa dasarnya berukuran besar-besar. Sekarang kita coba lanjut ke nomor 8. Contoh batuan beku piroklastik di bawah ini yang bersifat basah adalah, nah mungkin teman-teman di sini harus tahu penamaan batuan beku. Nah, mungkin kita bisa coret satu persatu dari yang tidak mungkin. Nah, di sini yang paling tidak mungkin adalah konglomerat. Karena untuk konglomerat sendiri di sini merupakan batuan sedimen. Jadi tidak mungkin jawabannya adalah yang C karena yang ditanya adalah batuan beku. Nah, sebenarnya semua untuk A, B, D, dan E di sini semuanya adalah batuan beku piroklastik. Hanya saja untuk dari keempat pilihan di sini ada yang penamaannya berdasarkan komposisinya dan ada yang berdasarkan ukurannya. Nah, untuk aglomerat dan bereaksi vulkanik di sini penamaan batuan beku piroklastik berdasarkan ukurannya. Jadi apabila memiliki ukuran butir lebih dari 64 mm dan butirnya membundar itu disebut dengan aglomerat. Sedangkan apabila memiliki ukuran butir lebih dari 64 mm dan meruncing disebut dengan bereaksi vulkanik. Nah, untuk pumice skoria di sini adalah batuan beku yang penamaannya berdasarkan komposisinya. Nah, bisa teman-teman lihat di sini di tabel. Untuk pumice dan skoria di sini selain berdasarkan komposisinya, pumice skoria ini dinamakan juga karena adanya tekstur vesikular. Nah, untuk dari komposisinya bisa teman-teman lihat untuk yang pumice di sini berkomposisi asam karena asam magmanya kental sehingga lubang-lubangnya akan berhubungan sehingga banyak dijumpai vesikel-vesikel atau lubang-lubang, dan karena banyak lubang sehingga beratnya pun menjadi sangat rendah. Nah, sedangkan untuk yang berkomposisi basah itu adalah skoria. Untuk skoria di sini karena basah berarti magma batuannya berwarna gelap. Nah, mungkin untuk contoh gambarnya seperti di bawah ini. Nah, untuk jawabannya adalah yang skoria. Ini untuk contoh gambar dari skoria, dia berwarna gelap dan lubang-lubangnya hanya sedikit dan tidak saling berhubungan karena magmanya encer sehingga lubang-lubang gas-gas kandungan gas itu bisa meloloskan diri. Sedangkan untuk di sini warnanya lebih cerah, ini adalah batu pumice.
Sekarang kita coba lanjut ke nomor 9. Pada batuan vulkanik sering dijumpai struktur batuan dengan lubang-lubang keluarnya gas terisi oleh mineral-mineral sekunder. Struktur semacam ini disebut, nah mungkin untuk struktur yang berlubang itu ada dua, yaitu vesikuler dan juga amigdaloidal. Nah untuk struktur vesikuler sendiri, nah apabila pada batuan terdapat lubang-lubang akibat adanya gas seperti pada gambar di bawah ini. Nah namun apabila gas-gas ini terisi oleh mineral-mineral lain akibat proses yang ada di bumi, proses eksogen, sehingga mengakibatkan memiliki struktur batuan seperti ini. Nah, di sini gas-gasnya terisi oleh mineral lain. Nah, untuk struktur batuan yang lubang-lubangnya diisi oleh mineral-mineral sekunder disebut dengan amigdaloidal. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Sekarang kita coba nomor 10. Batuan beku yang terbentuk dari magma asam di bawah permukaan sehingga membentuk tekstur faneritik, yaitu, nah untuk soal-soal penamaan batuan beku kita coba aja langsung lihat tabel di bawah ini. Nah, jadi di sini untuk teksturnya adalah faneritik. Nah, di sini faneritik dan juga memiliki komposisi asam. Untuk asam di sini berarti faneritik dan berkomposisi asam diberi nama dengan granit. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Cukup sekian video kali ini. Jika teman-teman merasa bermanfaat, jangan lupa di subscribe, like, dan juga di share. Jika ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar atau bisa juga DM melalui IG saya. Thank you.